Oke, suara saya bisa terdengar ya Bapak Ibu? Ya Kak, bagus. Oke ya, mohon maaf sebelumnya tadi mungkin dari tim yang di Indonesia sepertinya ada kendala dalam audio. Tadi saya sudah coba sampaikan, cuman sepertinya tidak ada yang membaca gitu pesan saya. Jadi tidak ada yang tahu kalau dari tadi audionya nggak kedengeran. Cuma nggak apa-apa, kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan, kita tetap bisa menyembah. Ya. Shalom Bapak Ibu sekali lagi. Pagi hari ini adalah hari pertama di mana kita memulai mempersiapkan diri kita dalam Heavenly Realm dengan tema G7. Ya, coba sebelumnya saya mau tanya seberapa banyak dari Bapak Ibu yang di tempat ini sudah mendaftarkan diri untuk retreat G7, boleh angkat tangannya? Oke, lumayan banyak Sudah. ya. Nggak apa-apa, masih ada Sudah. waktu buat Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri. Nanti akan dikirim ulang linknya di grup. Mohon bisa segera untuk mendaftarkan diri Bapak Ibu ya. Kita akan ada retreat di Mahanaim. Tahun ini akan diadakan mulai tanggal 28 Desember sampai tanggal 1, kalau saya tidak salah ya, 28 Desember sampai 1 Januari ya. Jadi selama kita akan merayakan tahun baru bersama, kita akan berperang bersama-sama di tahun baru, menyambut tahun baru seperti kata di Alkitab, di mana raja-raja berperang menyambut tahun yang baru untuk mengambil setiap berkat yang akan disediakan di tahun 2026 ya. Dan hari ini tema pertama kita di salah satu G7. G7 itu dibagi jadi ada 7 G-nya ya. Hari ini tema pertama kita tentang G7 adalah Generals in the Making. Boleh PPT-nya kalau sudah siap? Ya. Generals in the Making. Apa sih yang dimaksud dengan Generals in the Making? Sebentar. Oke ya. Apa yang dimaksud dengan Generals in the Making? Ini adalah bagaimana hidup kita. Kita tahu kita adalah jenderal-jenderalnya Tuhan, kita adalah panglima-panglimanya Tuhan, dan bagaimana nanti kita bisa mempersiapkan diri kita. Kita tahu gimana sih cara Tuhan melatih para jenderal-jenderalnya dan para panglima-panglimanya. Ya. Pada saat kemarin Bapak Ibu saya coba siapkan firman Tuhan, saya coba merenungkan firman Tuhan, saya dengar beberapa khotbah-khotbah dari Ibu Iin, dari Pak Agung, Pak Petrus Agung, dari Pak Yusak juga. Saya coba dengarkan firman Tuhan, apa yang mereka sampaikan tentang didikan Tuhan. Dan kemarin ada satu statement yang saya suka di salah satu khotbah Bu Iin mengatakan seperti ini, kita semua ini kuda keagungan Tuhan. Dan yang namanya kuda keagungan, di antara semua kuda-kuda yang lain, ada kuda poni ya mungkin ya, ada kuda lumping. Di antara semua kuda-kuda yang lain, kalau kita ini kuda keagungan Tuhan, artinya ada sesuatu dalam hidup kita yang membuat Tuhan sudah memilih kita. Amin Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu sudah dipilih untuk berdiri untuk Majalengka, untuk berdiri untuk Papua Barat, untuk berdiri untuk Jawa Timur, untuk berdiri untuk Jawa Tengah, dimanapun Bapak Ibu berada, kalau Bapak Ibu hari ini sudah dipilih Tuhan untuk mendengarkan firman ini pagi ini, saya percaya ada value yang sangat ajaib dalam hidup Bapak Ibu, yang ada alasan Tuhan hari ini memilih Bapak Ibu untuk berdiri menjadi kuda keagungan Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus berbicara kepada diri Bapak Ibu sendiri, hari ini apa alasan Tuhan memilih Bapak Ibu untuk berdiri bagi setiap provinsi, bagi setiap kota, bagi setiap gereja yang hari ini Bapak Ibu berdiri. Kita harus berbicara ke diri kita sendiri, kalau hari ini saya dipilih Tuhan untuk menjadi kuda keagungan Tuhan, ada sesuatu dalam hidup saya. Amin Bapak Ibu. Jadi Men. hari ini kita harus berkata kepada diri kita sendiri, kalau hari ini kita hari ini dipilih, kita hari ini bisa mendengarkan firman ini, kita hari ini kemarin bisa mengikuti orkestra, artinya ada sesuatu valuable, ada sesuatu yang Bapak Ibu naikkan di hadapan Tuhan yang membuat Tuhan disukakan. Nah, next. Saya coba siapkan beberapa poin. Saya coba pelajari dari Alkitab.
apa yang Alkitab katakan, bagaimana untuk seorang jenderal Tuhan, bagaimana untuk seorang panglima Tuhan ini dibentuk. Nah, ini saya ada siapkan beberapa poin. Yang pertama adalah dari Amsal 24 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Orang yang bijak mempunyai kekuatan. Orang yang berpengetahuan bertambah keperkasaannya. Ya. Di versi bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. Wisdom can make anyone into a mighty warrior. And revelation knowledge increases strength. Jadi hari ini kita tahu yang pertama Amsal berkata wisdom can make anyone into a mighty warrior. Kita tahu kebijaksanaan, hikmat dan pengertian bisa membuat siapapun menjadi warrior, menjadi panglima Tuhan, menjadi jenderal Tuhan. Ya. Wah, ada yang coret-coret. Sebentar. Oke. Dan di sini saya suka banget, ternyata Bapak Ibu arti kata hikmat yang dimaksud Amsal hari itu yang dikatakan hikmat, kalau seseorang memiliki hikmat, seseorang ini bisa menjadi jenderal, bisa menjadi warrior, mighty warrior ya Tuhan. Apa yang dimaksud Amsal di saat kita ini memiliki hikmat? Ternyata Amsal ini berkata seperti ini, wisdom itu artinya to know by experience. Wisdom ini bisa diperoleh, hikmat dan pengertian dan pengetahuan ini bisa diperoleh dari pengalaman, dari perjalanan pengenalan. Jadi untuk seseorang bisa menjadi panglima agung Tuhan, untuk seseorang bisa menjadi kuda keagungan Tuhan, ini tidak bisa hanya sekedar dari tumpang tangan. Ini tidak bisa hanya sekedar seberapa Bapak Ibu tidak bisa hanya sekedar dari seberapa banyak kita membaca, tidak bisa hanya dari sekedar pengetahuan secara di otak. Tapi ternyata yang Amsal maksud, yang hari itu Salomo maksudkan dengan sebuah hikmat pengertian yang bisa membuat seseorang menjadi pasukan Tuhan adalah sebuah hikmat yang diperoleh dari apa Bapak Ibu? Perjalanan. Saya suka hari itu Salomo mengatakan hikmat ini bisa diperoleh, it's not suddenly. Ini bukan sebuah hikmat yang bisa diperoleh secara tiba-tiba. Ini bukan sebuah hikmat yang bisa diperoleh unexpectedly. Makanya tadi dari awal saya berkata kepada Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu sudah mendengarkan firman ini, artinya ada value yang ajaib yang Bapak Ibu miliki. Sehingga hari ini setiap kita akan dilantik menjadi panglima-panglima Tuhan, menjadi jenderal-jenderal Tuhan yang akan berdiri di setiap provinsi kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu tahu ada di Mahanaim ada sekian banyak barisan pemimpin, ada pendahulu-pendahulu kita, ada Pak Daniel Cipto, ada Pak Yusak, ada Pak Petrus Agung, dan ada Catherine Kuhlman, semua pendahulu-pendahulu kita yang masih sangat ajaib. Ada Benny Hinn, setiap mereka hari ini bisa menjadi jenderal-jenderal Tuhan. Itu bukan karena mereka ditumpangi tangan Bapak Ibu. Itu bukan hanya karena mereka datang ke satu KKR dan mereka maju ke altar. Mereka maju altar, kalau mereka ditumpangi tangan, mereka rebah dan pulang, mereka langsung jadi jenderal Tuhan. Tidak. Seperti hari ini Salomo berkata, wisdom itu yang akan membuat seseorang menjadi panglima agung Tuhan. Tapi wisdom tidak bisa diperoleh secara tiba-tiba. Wisdom hanya bisa diperoleh dengan perjalanan pengenalan dengan Tuhan. Jadi kita hari ini tahu kalau kita mau menjadi jenderal, kalau kita mau menjadi panglima keagungan Tuhan, ini bukan perjalanan 1-2 tahun Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca buku jenderal-jenderal Tuhan ya, yang namanya, saya lupa lah urutannya ya, kalau nggak salah Benny Hinn itu berkali-kali dia tuh datengin KKR-nya Catherine Kuhlman kalau nggak salah. Dan hari itu dia masih di fase dimana dia berontak, tapi hari itu dia diselamatkan terus dari KKR demi KKR yang Catherine Kuhlman adakan. Dan kalau hari ini Bapak Ibu bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri betapa ajaibnya cerita-cerita kisah-kisah jenderal-jenderal Tuhan yang ada di Mahanaim. Mereka semua memperoleh itu bukan karena tumpang tangan, bukan karena doa, bukan karena
1 malam saja, tapi itu diperoleh dari apa? Perjalanan pengenalan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kalau kita mau, kita bisa menjadi jenderal dan panglima Tuhan. Kita tahu, Amsal berkata, Salomo berkata, kalau kita mau menjadi jenderal dan panglima Tuhan, cuman bisa dengan apa? Perjalanan pengenalan. Tidak cukup kita cuman ditumpangin tangan, tidak cukup cuman kalau kita setiap acara penting kita terima barang profetik. Tidak cukup cuman kalau kita setiap acara kita diurapin dengan minyak terkhusus. Itu akan bermanfaat kalau kita gunakan itu di dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Ya. Jadi poin yang pertama, kalau kita mau menjadi general, God's general, ini nggak cukup dalam 1 malam. Wisdom, hikmat, dan pengertian tidak bisa diperoleh dalam 1 malam. Ini tidak bisa diperoleh suddenly. Ini tidak bisa diperoleh unexpectedly. Tapi ini sebuah perjalanan pengenalan yang mungkin setiap kita akan memiliki perjalanan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang 1 tahun, mungkin ada yang 10 tahun, mungkin ada yang berpuluh-puluh tahun. Tapi kita tahu hari ini, kalau Tuhan mengangkat kuda keagungannya, ini hanya bisa diperoleh dari perjalanan pengenalan, ya. Oke, next. Mungkin kita ngomongnya gampang ya Bapak Ibu, tapi mungkin nanti pada saat kita menjalaninya belum tentu segampang itu, ya. Yang kedua, salah satu syarat yang ditulis di Alkitab, kalau kita mau dilatih menjadi kuda keagungan Tuhan, di Amsal 24 ayat yang ke-6 dikatakan selanjutnya, ini lanjutan daripada ayat yang tadi, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Ya, saya suka di sini lanjutan dari ayat yang tadi dikatakan seperti ini. Wise strategy is necessary to wage war. And with many advisor, dengan banyaknya pendahulu-pendahulu, dengan banyaknya guru yang kita punya dalam hidup kita akan dibantu untuk melihat path to victory, jalan kepada kemenangan dengan jauh lebih jelas. Jadi syarat yang kedua Bapak Ibu, kalau kita mau melihat hidup kita mau Tuhan mengangkat dan mendidik kita untuk menjadi jenderal Tuhan, untuk menjadi kuda keagungan Tuhan, kita harus tahu di sini dikatakan kita membutuhkan advisor dalam hidup kita. Kita membutuhkan guru demi guru dalam hidup kita yang akan terus bukan dicambuk ya, kalau naik kuda tuh akan terus dipacu, akan terus dipukul pantatnya. Ayo maju, ayo cari jiwa-jiwa, ayo bangkitin pasukan di tempat kalian. Jadi hari ini kita tahu syarat yang kedua, kalau kita mau menjadi jenderal-jenderal Tuhan, kita harus memiliki tudung. Kita harus memiliki orang-orang yang khusus dalam hidup kita, di mana mereka akan terus memuridkan, mereka akan terus memotong semua hal yang perlu dipotong. Ya, pada saat saya cari di Alkitab kemarin, pada saat saya baca ayat ini, saya iseng, saya cek di Google, saya tanya sama AI, apakah ada tokoh Alkitab yang berhasil, yang lulus ujian karena mereka berjalan sendiri? Apakah ada? Kan kita tahu ya, ada Joshua, itu karena di atasnya ada Musa. Ya, kita tahu ada Salomo karena atasnya ada Daud. Saya coba iseng tanya Alkitab, apakah ada? Tanya Alkitab, tanya Google, apakah ada tokoh Alkitab yang bisa berhasil karena mereka ini tidak bertuan, karena mereka ini tidak ada orang di atasnya, ya. Dan Google kasih saya beberapa list orang-orang yang lulus karena mereka bertuan, dan Google juga kasih beberapa orang-orang yang tidak bertuan. Ya, tapi hari itu Google berkata, walaupun ada orang-orang yang tidak bertuan, seperti contohnya siapa? Abraham, itu kan tidak ada yang di atasnya. Nuh, itu tidak ada yang di atasnya. Bahkan Yesus sendiri tidak ada yang di atasnya. Tapi kita tahu bahwa bahkan mereka sendiri, mereka tetap mendengarkan suara gembala mereka. Bahkan Yesus sendiri pun tunduk kepada suara Bapa. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita harus tahu kalau kita mau menjadi jenderal-jenderal Tuhan, kita memerlukan orang-orang
yang akan menjadi guru-guru dalam hidup kita, yang akan mengarahkan jalan-jalan kita. Karena kenapa? Amsal berkata, pastikan dalam hidup kita, kita memiliki advisor, kita memiliki penasihat demi penasihat, yang mungkin seringkali, seperti yang minggu lalu Ajeng khotbahkan ya, yang mungkin seringkali nggak enak di saat kita dikasih tahu kejelekan dalam hidup kita, di saat kita dibilang, Jessica kamu ini masih manja, Jessica kamu ini masih nyonya, Jessica kamu ini masih kurang ajar, Jessica kamu ini gak tahu diri. Mungkin itu seringkali sangat tidak mengenakan daging kita. Tapi hari ini kita tahu Amsal berkata untuk kita bisa melihat jalan kemenangan dalam hidup kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu. Bahkan hari itu di Alkitab, Yesus sendiri pun perlu guru. Yesus sendiri pun memerlukan penasihat, yaitu Bapa sendiri yang menuntun jalan-jalan dalam hidupnya. Jadi kalau hari ini saya suka gemes seringkali sama anak-anak muda, termasuk saya sendiri, kalau kita seringkali suka merasa saya bisa kok jalan sendiri sama Tuhan. Saya nggak perlu suara pemimpin, saya nggak perlu dengar suara pemimpin, saya nggak perlu tunduk di bawah satu pemimpin kalau saya mau jadi. Saya bisa kuliah sendiri dengan keren, saya bisa menentukan jalan-jalan kehidupan saya sendiri. Saya jauh lebih pintar, saya jauh lebih bisa sukses sendiri dibanding kalau saya mengabdikan diri saya di bawah seseorang pemimpin. Buat saya itu adalah kalimat yang paling bodoh yang anak muda bisa ucapkan. Karena kenapa? Bahkan Yesus sendiri pun punya penasihat. Bahkan semua tokoh-tokoh ajaib di Alkitab, mereka semua ada hari ini, mereka semua bisa lulus ujian dengan sangat ajaib. Itu karena mereka punya penasihat-penasihat yang membantu mereka, menuntun mereka ke jalan-jalan kemenangan dalam hidup mereka. Ada nggak Bapak Ibu tokoh-tokoh yang tidak memiliki penasihat? Ada, sangat banyak. Ada Absalom, ada Saul. Tapi kita tahu hari ini hidupnya seperti apa. Kita tahu karena mereka memberontak, dan mereka memilih untuk mengikuti jalan mereka sendiri. Hari itu Saul, ada Samuel, tapi Saul merasa apa yang dipikirkan, apa yang didengarnya lebih benar daripada apa yang Samuel katakan. Dan kita tahu hari ini ujungnya Saul seperti apa. Jadi hari ini Bapak Ibu, poin yang kedua, kalau kita mau hidup kita diangkat menjadi kuda keagungan Tuhan, pastikan dalam hidup kita memiliki tudung. Pastikan dalam hidup kita memiliki guru yang kapanpun kita sedang malas, kapanpun kita sedang manja, kapanpun kita sedang beralasan, akan ada guru yang duduk di punggung kita, yang duduk di belakang kita dan terus memacu pantat kita terus dipecut supaya kita terus jalan, lari, lompat, terbang bersama Tuhan. Ya, jadi pastikan dalam hidup kita akan selalu ada guru-guru yang bisa memuridkan, yang bisa memotong, yang bisa membantu melihat kita apa yang salah dalam hidup kita. Justru kalau hari ini Bapak Ibu sudah merasa Bapak Ibu yang paling benar, justru artinya kebenaran diri sendiri dalam hidup Bapak Ibu itu sangat amat besar ya. Ya, jadi yuk sekali lagi kita tahu firman Tuhan hari ini. Poin yang pertama tadi kita tahu, untuk seseorang menjadi jenderal keagungan Tuhan, kita memerlukan hikmat. Dan hikmat tidak bisa diperoleh dalam satu malam, hikmat hanya bisa diperoleh dengan perjalanan pengenalan. Dan yang kedua, untuk seseorang bisa menjadi jenderal Tuhan, memerlukan seorang guru. Yang ketiga, dari Amsal 24 ayat 15-16. Next. Ditukar kemarin poinnya. Ya. Boleh ada yang membacakan? Aku bacain ya, Jessica. Oke, boleh. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia aja, boleh. Jangan mengintai rumah orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak tempat kediamannya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin. Ya, amin. Ya. Jadi apa sih poin yang ayat ini saya mau ambil?
pada saat saya kemarin baca dan saya dengar firman Tuhan, pada saat saya baca ayat ini, saya suka di mana dikatakan kalimatnya berkata seperti ini, for the lovers of God, dalam bahasa Inggris saya Bapak Ibu, for the lovers of God, karena pecinta-pecinta Tuhan, karena kekasih-kekasih Tuhan, akan suffer, akan berkesusahan, dan akan mengalami ujian 7 kali. Tetapi mereka akan terus bangkit dan bangkit lagi. Jadi hari ini kalau kita berkata diri kita sendiri adalah kuda keagungan Tuhan, kalau kita berkata diri kita sendiri adalah jenderal dan panglima-panglima Tuhan yang sudah Tuhan pilih, percayalah dalam hidup kita pasti akan ada ujian yang datang. Karena Alkitab berkata kekasih-kekasih Tuhan ini akan ada ujian bahkan sebanyak 7 kali yang akan terus mencoba untuk menjatuhkan kita. Tetapi apa yang membedakan kita dengan orang-orang fasik? Apa yang membedakan kita dengan orang-orang yang not righteous? Apa yang membedakan kita dengan mereka? Adalah karena kita, walaupun kita jatuh 7 kali, tapi kita bangkit 8 kali. Jadi kalau kita mau menghidupi kehidupan yang dimana kita mau bilang, Tuhan, ayo Tuhan, paksa aku. Tuhan, ayo Tuhan, angkat aku menjadi kuda keagungan-Mu. Tuhan, ayo Tuhan, angkat dan didik aku untuk menjadi panglima dan jenderal-Mu, Tuhan. Jangan mengeluh kalau hidup Bapak Ibu mulai hari ini akan terus dilanda oleh ujian demi ujian. Bahkan mungkin ujiannya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 7 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang-orang di luar sana. Karena kenapa? Karena memang Amsal berkata, pecinta-pecinta Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan akan dijatuhkan sebanyak 7 kali. Tetapi mereka akan bangkit 8 kali. Jadi yang namanya kalau kita diangkat menjadi jenderal Tuhan, bukan artinya kita dijauhkan dari ujian, bukan artinya ujian tidak akan datang dalam hidup kita, bukan artinya kita ini kebal dengan ujian dan kita sudah paling sakti dalam kehidupan. Enggak. Justru Amsal berkata, warriors of God, pecinta-pecinta Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, justru akan mengalami kejatuhan sebanyak 7 kali. Tetapi disitulah, karena kita pecinta-pecinta Tuhan, karena kita kekasih-kekasih Tuhan, disitulah kita akan bangkit lebih banyak lagi. Kita akan bangkit lebih kuat lagi. Mungkin hari ini kita sudah menang di persoalan kehidupan tentang ekonomi, tapi begitu kita sudah selesai, akhirnya bisa nafas. Akhirnya bisa lega dikit tentang ekonomi, semua hutang sudah dibayar, semuanya sudah selesai, tapi tiba-tiba datang persoalan tentang anak. Tapi tiba-tiba datang persoalan tentang rumah misalnya, tapi tiba-tiba datang persoalan tentang pernikahan. Karena kenapa? Tuhan sekali lagi tadi seperti poin pertama yang saya bilang, jenderal-jenderal Tuhan, kuda keagungan Tuhan dibentuk bukan dari semalam, tapi dari sebuah perjalanan pengenalan yang sangat panjang. Tapi justru melewati ujian-ujian itulah kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Melewati ujian-ujian itulah kita bisa mengenal siapa pencipta kita dan siapa panglima kita, siapa jenderal kita yang akan terus melatih kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Kemarin pada saat saya dengarkan khotbah, saya suka banget. Ada salah satu khotbah yang berkata seperti ini, kalau kita sedang mengalami ujian dalam hidup kita, tanya ke Tuhan, hari ini mata pelajarannya apa yang sedang diuji? Apakah soal ekonomi? Apakah soal kesabaran? Apakah soal ketekunan? Tanya Tuhan. Apa mata ujiannya, apa mata pelajaran yang Tuhan sedang uji supaya kita bisa lulus dengan baik? Ya, saya punya teman Bapak Ibu, teman saya ini sekarang sedang baru masuk ke dalam dunia pekerjaan. Dan pada saat dia ini baru masuk di dunia pekerjaannya, selama seumur hidupnya dia nggak pernah kerja. Dia cuman full timer pelayanan, nggak cuman lah ya, dia full timer pelayanan. Tapi suatu hari dia iseng berdoa dan dia bilang, Tuhan, aku mau coba apply ke pekerjaan ini. Kalau memang ini jatahku, Engkau akan memberikan pekerjaan ini.
gitu. Dia iseng doa seperti itu. Dan hari itu bosnya pada saat dia interviewnya cuma berjalan mungkin sekitar 5-10 menit, dan sisanya 2-3 jam kalau nggak salah hari itu mereka bertemu di coffee shop di Jakarta. 2-3 jam sisanya apa? Konseling Bapak Ibu. Karena kenapa? Ternyata bosnya ini anak Tuhan, dan pada saat dia melihat teman saya ini juga youth pastor, teman saya ini juga anak yang cinta Tuhan banget, maka makin semangat lah bosnya ini, dan makin meluapkan, malah makin cerita tentang pelayanan, makin cerita tentang kegerakan, dan ujung-ujungnya dari awal 5-10 menit sudah diterima, dan 3 jamnya dipakai untuk konseling ya. Dan singkat cerita, teman saya ini mulai masuk kerja, dan karena seumur hidup belum pernah kerja, ya Bapak Ibu, struggle banget. Karena kenapa? Kerjaannya setiap hari harus bangun jam 4 pagi, harus pergi ke kantor jam 5 pagi, dan pulang bisa sampai jam 11, bisa sampai jam 12 malam. Secara tubuh itu capek banget Bapak Ibu, Dan tiba-tiba teman saya ini kehilangan arah, tiba-tiba teman saya ini bingung. Buat apa ya saya kerja? Karena dari awal dia kerja, dia nggak punya pewahyuan yang kuat. Dia cuman iseng tanya Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau coba apply kerja. Kalau memang ini jadi jatahku, aku keterima ya Tuhan. Tapi tiba-tiba pas dijalani, tiba-tiba dia merasa capek banget. Dan dia tanya Tuhan, tolong Tuhan, kasih aku alasan untuk berhenti. Tapi semakin dia berdoa seperti itu, semakin gak dikasih alasan untuk berhenti. Dia terus curhat ke saya, dia tanya, ini gimana ya, aku nggak kuat, aku nggak punya pegangan yang kuat untuk melanjutkan, apa aku salah ya untuk bekerja. Dia terus cari alasan untuk dia berhenti. Dan hari itu saya cuma bilang ke dia, coba kamu tanya Tuhan, kalau hari ini kamu sudah dikasih kesempatan untuk bekerja. Jadi ceritanya hari itu Bapak Ibu sudah ada 2-3 kandidat lain yang apply ke kerjaan yang sama, tapi hari itu yang dipanggil kerja cuman teman saya ini, dan yang diterima kerja cuma teman saya ini. Dan hari itu saya bilang, kalau hari ini kamu sudah dikasih kesempatan, aku nggak ngerti apa yang Tuhan sedang ingin ajarkan dalam hidupmu. Mungkin soal ketekunan, mungkin soal kesabaran, mungkin soal rendah hati. Tapi apapun itu, belajar tanya Tuhan. Apa mata pelajaran yang Tuhan sedang ingin uji dalam hidup? Dan kalau sudah tahu, luluslah dengan baik. Dan kemarin Bapak Ibu saya ketemu ayat yang keren banget. Ayat di Amsal dikatakan seperti ini. Professional work habits, kalau kita bisa bekerja, kita punya etika dalam bekerja, itu akan menjauhkan kemiskinan menjadi lifetime. Ayatnya gimana ya? Sebentar saya coba cariin, karena ayatnya menurut saya keren banget. Sebentar. Nah, ini Amsal 24 ayat 33 Bapak Ibu. Dan kemarin pada saat saya dapat ini, saya kirim ke dia. Saya maksudnya mau ngecengin gitu ya. Nih Bapak Ibu, saya kirim di chat. Ayatnya dikatakan seperti ini. Professional work habits prevent poverty from becoming your permanent business partner. Jadi dikatakan kalau kita punya etika kerja yang baik, ternyata Alkitab berkata, kalau kita bisa bekerja dengan etika yang baik, itu menghalangi kemiskinan untuk menjadi pasangan hidup kita Bapak Ibu. Dan saya kirim ke dia dan saya bilang, ini mungkin kamu sedang diuji Tuhan untuk kamu bisa punya etika kerja yang baik, dan kamu lulus dalam ketekunan, kamu lulus dalam kerja keras, dan disitulah kemiskinan tidak bisa menguasai hidup ya. Tapi sekali lagi kita balik ke poinnya. Hari ini poinnya berkata, kalau kita mau diangkat Tuhan menjadi jenderal Tuhan, pasti akan selalu ada ujian dalam hidup kita. Gak mungkin ujian jadi anti datang ke hidup kita, enggak. Karena kenapa? Untuk menjadi jenderal-jenderal Tuhan, untuk menjadi pasukan-pasukan Tuhan, ini bisa diperoleh hanya dengan perjalanan pengenalan. Ujian kita justru akan lebih banyak, tapi disitulah kita menjadi kenal dengan siapa pencipta kita, ya. Next, yang poin ketiga tadi. Nah, tapi di Amsal juga dikatakan seperti ini. Dari Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ya, saya kurang suka sebenarnya bahasa Indonesianya, tapi di bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. If you fall to pieces in a crisis. Kalau kita langsung pecah lebur di dalam mengalami satu ujian,
artinya dari awal sudah tidak ada, artinya dari awal kamu ini sudah goyah. Artinya kamu ini, there wasn't much to you in the first place. Kalau kamu baru mengalami satu ujian, lalu kamu langsung meragukan Tuhan, kamu langsung mempertanyakan perjanjian Tuhan yang ada dalam hidupmu, kamu langsung mempertanyakan buat apa kamu di sini, kamu langsung mempertanyakan gerakan tangan Tuhan dalam hidup, pekerjaan tangan Tuhan dalam hidupmu, artinya dari awal kita sudah tidak punya fondasi yang cukup kuat untuk menjalani semuanya. Dan saya suka kemarin pada saat saya dengarkan firman Tuhan dari Yesaya 37 ayat 31 dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau di saat ujian itu datang, yang akan terus menguji kita untuk menjadi jenderal panglima Tuhan, yang pertama kita harus tahu, kita harus menambahkan bobot dalam hidup kita. Jangan pusing dengan setiap ornamen-ornamen, jangan pusing untuk kita mencari nama baik, jangan pusing untuk kita terus mencari ketenaran, jangan pusing untuk kita terus mencari penerimaan dari pemimpin. Karena kenapa? Karena Yesaya berkata orang yang tinggal tetap adalah orang yang berakar ke bawah dan menghasilkan buahnya ke atas. Dan pada saat kemarin saya dengar khotbah Pak Petrus Agung berkata seperti ini, satu pohon yang besar. Di saat satu pohon ini ditanamkan ke sebuah tanah yang mungkin tanah itu tandus, tanah itu kering. Di saat badai datang, akar-akar ini akan terus menjalar semakin dalam mencari sumber mata airnya. Dan semakin dalam dia terus mencari sumber mata air itu, maka semakin besar akarnya, semakin kuat akarnya, maka badai apapun yang akan datang tidak akan dapat menumbangkan, tidak akan dapat menggoyahkan pohon tersebut. Jadi kalau hari ini kita tahu untuk menjadi jenderal Tuhan, untuk menjadi kuda keagungan Tuhan, kita akan dilanda dengan 7, 8, 9 kali ujian yang lebih banyak dan ujian yang lebih berat. Tapi seperti firman-Nya berkata, kalau kita mau lulus, jadilah seperti pohon di mana semakin kita haus, semakin badai itu datang, semakin berakarlah ke bawah. Dan semakin hati kita, jiwa kita, roh kita mencari sumber mata air itu. Bukan semakin kita membesarkan yang di atas, bukan semakin kita membesarkan yang di luar. Kita kasih buah-buah yang cantik, kita kasih bunga-bunga yang cantik, tapi akar kita nggak pernah kuat dari awal. Kita nggak pernah punya kehausan untuk mencari sumber mata air itu, sehingga pada saat badai sekali datang, menghembus dalam hidup kita, apa yang terjadi? Kita langsung goyah. Seperti Amsal berkata, baru mengalami satu ujian dan kita langsung pecah lebur. Kita langsung menjadi berkeping-keping. Artinya apa? Dari awal, kita sudah tidak punya fondasi dari perjalanan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Sebentar lagi saya akan selesai, Bapak Ibu, karena sudah jam setengah 6 ya di Indonesia. Tapi saya mau, terakhir sebelum saya selesai, sebentar. Terakhir sebelum saya selesai, saya mau cerita dari hidup saya, Bapak Ibu. Ya, sudah kurang lebih saya ada di Taiwan ini sekitar 6-7 tahun ya, mungkin saya sudah dari 2018 ada di Taiwan. Dan saya ingat banget, setiap kali saya di sini ketemu teman baru, ketemu orang-orang baru di gereja, semua orang akan selalu menanyakan pertanyaan yang sama ke saya. Kenapa Taiwan, Jess? Di saat kamu bisa pergi ke ribuan universitas yang ada di dunia ini, ratusan negara yang ada di dunia ini, kenapa kamu terus 3 kali memilih untuk balik ke Taiwan? Dan saya selalu bilang satu kalimat yang akan saya selalu jawab, karena hari itu Tuhan yang berkata saya harus pergi ke tempat ini. Ya. Saya cerita sedikit ya Bapak Ibu. Hari itu pada saat saya mempersiapkan diri saya untuk pergi, saya udah mulai mau cari kuliah. Hari itu sebenarnya saya secara manusia, saya merencanakan saya ini pengen ke Singapura atau enggak Malaysia. Karena kenapa? Deket, ngomongnya bahasa Inggris, dan ya teman-teman saya semuanya pada ke situ, Singapura gitu.
Dan hari itu pada saat saya cari-cari, saya sudah coba dengan segala macam cara manusia ya Bapak Ibu. Saya sudah siapin rapot, saya sudah siapin segala macam sertifikat, saya sudah siapin segala macam bentuk yang diperlukan lah, dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan hari itu saya sudah siapkan, saya bawalah ke Singapura dan Malaysia. Saya keliling, setiap kali ada pameran edukasi saya keliling dan saya bilang ini dokumen saya. Kayak saya kayak lagi ke lamaran kerja ya Bapak Ibu, ini dokumen saya, bisa nggak kamu terima, bisa nggak kamu terima. Saya keliling ke setiap universitas yang hari itu datang di Singapura dan di Malaysia, dan juga beberapa bahkan di Australia. Dan hari itu Bapak Ibu tahu, di antara puluhan universitas yang saya datangi, saya email, saya telepon, saya datangi, saya chat, tidak ada satupun yang terima. Dan hari itu saya mulai bingung, dan hari itu saya minta didoakan oleh Ibu Iin. Dan hari itu Ibu Iin berkata, coba apply ke Taiwan gitu. Dan hari itu dimulailah perjalanan saya ke Taiwan. Pertama saya nggak pengen, karena kenapa? Teman-teman saya nggak ada yang di Taiwan. Dan buat saya, Taiwan itu negara apa? Saya aja pertama nggak tahu kalau Taiwan itu sebuah negara, Bapak Ibu. Dan singkat cerita, saya pergi ke Taiwan, saya keliling satu negara. Hari itu sama mama saya masih umur 15 ya, saya keliling satu negara, saya cari universitas yang mau terima saya. Dan dapatlah satu universitas ini. Singkat cerita, cuman di antara puluhan universitas yang ada di negara ini, cuman satu yang terima saya. Dan hari itu universitas ini ada di ujung Taiwan, ada di puncak gunung tertinggi ya. Itu benar-benar tinggi banget Bapak Ibu, benar-benar itu ada di puncak gunung. Kalau Bapak Ibu mau ke kota terdekat minimal 2 jam gitu, benar-benar harus naik satu bis khusus. Dan hari itu di situ mulailah perjalanan saya dengan Tuhan. Dan saya ingat banget sebelum saya berangkat ke Taiwan, saya didoakan sama Bu Iin, saya didoakan sama beberapa pemimpin-pemimpin di Mahanaim, dan saya bilang, tolong doakan saya akan berangkat ke Taiwan, saya akan memulai studi saya. Dan hari itu dari sekian banyak pemimpin yang mendoakan saya, semuanya memiliki satu pesan yang sama. Perjalananmu di Taiwan akan menjadi perjalanan pelatihan, akan menjadi perjalanan di mana kamu akan dididik sama Tuhan menjadi seorang jenderal kecil Tuhan. Saya masih ingat banget pesan itu yang disampaikan dalam hidup saya pada saat saya umur 15 tahun sebelum saya mau berangkat ke Taiwan. Dan saya kayak, ya amin. Dan saya nggak ngerti. Ya seperti yang tadi saya bilang, kalau kita ngomong gampang Bapak Ibu, tapi saya nggak ngerti. Sampai singkat cerita, saya menjalani perjalanannya. Saya hari itu mulai kuliah, saya ngalamin kurang lebih 90% seperti apa yang Bapak Ibu pernah dengar dari khotbah Bu Iin. Saya ngalamin yang namanya dikatain dosen bodoh, saya ngalamin yang namanya diketawain satu kelas, saya ngalamin yang namanya karya saya di depan mata saya dicoret-coret, langsung dibikin X di depan mata saya karena dikatakan ini karya terjelek yang pernah saya terima. Saya benar-benar mengalami apa yang Ibu Iin hari itu alami di Belanda, Bapak Ibu. Tapi hari itu saya tiba-tiba lupa dengan pesan Tuhan ini. Saya tiba-tiba lupa kalau saya ke Taiwan ini bukan untuk kuliah, tapi saya ke Taiwan ini untuk menjadi pelatihan jenderal kecilnya Tuhan. Dan hari itu pada saat saya mengalami, saya nangis, saya marah, dan malah mengeluarkan apa? Saya trauma ke Taiwan, Bapak Ibu. Hari itu ada di masa-masa di mana COVID. Saya pulang ke Indonesia dan semua orang bilang, ayo just balik. Dan saya nangis, saya ngambek, saya marahin semua orang yang suruh saya balik. Dan saya bilang, gak mau, sampai kapanpun kamu suruh aku balik, mau kamu kasih aku 100 juta, aku gak pernah mau balik ke Taiwan. Karena saya trauma, Bapak Ibu. Gitu. Dan singkat cerita, saya memutuskan, oke, saya harus balik. Saya balik untuk menyelesaikan studi saya. Dan hari itu saya mencoba untuk untuk menyelesaikan S1 saya dengan lebih cepat. Saya mencoba untuk menyelesaikan dengan 3,5 tahun. Karena kenapa? Teman-teman saya 17 tahun sudah dapat S1. Dan saya hari itu 17 tahun masih kuliah. Jadi buat saya minimal saya selesai 3,5 tahun lah. Supaya saya juga bisa keren gitu ya. Hari itu saya berkata seperti itu. Tapi hari ini sekali lagi gimana? Tuhan tidak mengizinkan saya untuk mengambil jalan pintas ternyata. Karena jalan pintas itu hanya akan membawa kita kecewa, Bapak Ibu. Dan hari itu saya harus menyelesaikan S1 saya selama 4 tahun. Karena Tuhan belum selesai ternyata dengan saya. Singkat cerita saya pulang dan saya bilang, Tuhan, saya sekarang mau lanjut S2 Tuhan. Saya harus lanjut kemana?
Saya coba apply di Indonesia, saya juga coba apply ke beberapa universitas di luar negeri yang lainnya yang online, dan juga saya coba apply juga di Taiwan. Dan hari itu sekali lagi Tuhan mengajarkan saya, dan Tuhan hari itu sekali lagi mendidik saya. Hari itu saya harusnya sudah berangkat dari tahun lalu, tapi hari itu karena kesalahan akhirnya saya ditunda, jadi baru berangkatnya tahun ini. Dan ternyata Tuhan menyediakan universitas terbaik, Bapak Ibu. Tuhan menyediakan universitas nomor 1 yang ada di Taiwan dan nomor 60 di seluruh dunia. Itu udah terbaik, best of the best. Dan sekali lagi saya berangkat ke Taiwan dengan sebuah visi misi yang sama, yang berkata bahwa di Taiwan kamu akan mengalami perjalanan dengan Tuhan. Di Taiwan kamu akan mengalami didikan sebagai jenderal kecil Tuhan. Dan saya berangkat, dan singkat cerita saya sudah mungkin sekarang sudah hampir 3 bulan, 4 bulan saya di Taiwan, Bapak Ibu. Dan singkat cerita, saya ini mencoba untuk ambis, saya ini mencoba untuk mengejar dunia. Maksudnya gimana? Saya mencoba untuk membuktikan kita anak Tuhan nih, kita juga bisa bersinar di luar. Saya mencoba untuk memperbaiki nama baik saya. Karena kenapa? Teman-teman saya umur 17 udah lulus S1, umur 20 sudah lulus S2, dan saya umur 22 baru berangkat untuk S2. Dan di situ buat saya, wah, ini saya diterima di universitas nomor 1 di seluruh Taiwan, nomor 60 di seluruh dunia. Ini nama saya udah lebih baik nih daripada mereka. Dan saya mencoba untuk memperbaiki itu. Saya mencoba untuk mengejar ke arah sana. Sehingga apa? Saya belajar dengan sangat ambis. Saya benar-benar haus. Pokoknya saya mau jadi mahasiswa paling ambis nomor 1 di sini. Tapi alhasil gimana, Bapak Ibu? Singkat cerita, di tengah perjalanan, saya pernah ngalami di mana saya benar-benar 7 hari 7 malam saya setiap malam belajar untuk satu ujian. Dan kemarin pada saat keluar hasil ujiannya, Bapak Ibu, nilai saya B-, Bapak Ibu. Nilai saya B-, hampir dikit lagi C+, dan itu hampir nggak lulus. Dan hari itu saya makin marah kan ke Tuhan. Tuhan, ini gimana sih? Aku udah diberangkatin ke sini, masa aku nggak boleh bangga juga gitu. Aku udah mengerjakan loh bagianku, aku udah kerja, aku udah belajar, aku udah mengejar sebisaku, tapi kenapa masih belum bisa juga? Dan hari itu pada saat saya stres gitu ya, saya sedih, saya curhat ke salah satu teman saya, dan saya bilang, aku nih kok kayak merasa aku nih kehilangan kesejatian, aku nih kok merasa kayak aku nih kehilangan jati diriku di sini gitu. Aku yang kemarin nih, kita tahu ya Bapak Ibu, kemarin ada lomba mewarisi, dan hari itu saya tulis salah satu value yang saya mau warisi adalah perjalanan di atas nama baik. Mohon maaf Bapak Ibu, karena ini pewahyuannya masih fresh banget. Saya tulis salah satu value yang saya mau warisi dari mama saya adalah perjalanan pengenalan di atas nama baik. Dan tiba-tiba pada saat saya berangkat ke Taiwan, saya tiba-tiba menjadi orang yang sangat haus untuk nama baik. Dan seberapa sering saya mencoba untuk memperbaiki itu selama 7 tahun saya di Taiwan, semakin Tuhan gak kasih nama baik itu, Bapak Ibu. Semakin saya coba ambis untuk cari pekerjaan yang terbaik, semakin saya coba ambis untuk jadi anak yang membanggakan, semakin Tuhan gak kasih itu. Dan hari itu, pada saat kemarin saya mempersiapkan firman ini, saya kembali diingatkan alasan Tuhan membawa saya ke sini adalah untuk menjadi pelatih, tempat pelatihan jenderal kecil Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, iya Tuhan. Dan Tuhan bilang, kamu nih loh udah 7 tahun aku buat sampai kamu 3 kali bolak-balik Taiwan, kamu masih gak ngerti-ngerti juga. Sampai 7 tahun Tuhan coba cekokin dalam hidup saya, Tuhan coba cekokin dalam hidup saya. Perjalanan pengenalan itu di atas semua nama baik. Seperti yang tadi saya katakan di awal Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi kuda keagungan Tuhan, ini tidak bisa didapatkan dari tumpang tangan. Ini tidak bisa didapatkan dari nama baik. Ini tidak bisa didapatkan dari piala-piala yang kita terima. Tapi panglima-panglima Tuhan cuma bisa diperoleh dari perjalanan pengenalan. Dan disitulah jenderal-jenderal Tuhan dibentuk. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dari Gua Adulam, dari 1 Samuel 22 ayat 1-2 saya belajar ini kemarin Bapak Ibu. Hari itu kita tahu Daud kabur ke Gua Adulam. Gua Adulam ini adalah tempat di mana semua pemabuk, semua pejinah ini semua mereka kumpul di sini, dan Daud angkat mereka untuk menjadi pasukan-pasukan Tuhan. Daud hari itu angkat mereka untuk menjadi panglima-panglima kuda-kuda keagungan Tuhan. Dan hari itu pada saat saya pelajari apa Bapak Ibu?
yang dinamakan kalau kita mau hidup kita dilatih dan dibentuk Tuhan menjadi kuda keagungan Tuhan. Seringkali pelatihan itu tidak dilakukan di istana. Pelatihan itu tidak dilakukan di depan panggung di mana kita akan mendapatkan jabatan, di mana kita akan mendapatkan nama baik. Tapi pelatihan pasukan-pasukan Tuhan ini dilakukan di dalam Gua Adulam. Di mana Gua Adulam ini memiliki arti untuk diekspos, untuk di-uncover, untuk dibuat telanjang. Sengaja setiap kelemahan kita dibukakan secara umum. Supaya apa? Supaya di situ Tuhan membasuh kita dan memotong setiap keakuan, setiap keegoan yang masih ada dalam hidup kita. Dan hari itu pada saat saya pelajari Bapak Ibu, Daud kabur ke Gua Adulam di 1 Samuel 22. Dan hari itu Daud menerima kemenangan sekitar 35 pasal setelah itu. Yang di bahasa Alkitab ini artinya sekitar 140 tahun dari Gua Adulam. Jadi hari itu pasukan-pasukannya Daud mengalami didikan, mengalami proses selama 140 tahun sampai mereka bisa melihat kemenangan mereka yang pertama. Jadi Bapak Ibu, hari ini pesan Tuhan mungkin apa yang saya sampaikan tidak rapih, mungkin apa yang saya sampaikan bukan yang terbaik, tapi saya cuma punya satu pesan Bapak Ibu. Kalau kita mau kita menjadi kuda keagungan Tuhan, ini hanya bisa diperoleh dari perjalanan pengenalan Bapak Ibu, tidak ada kata lain. Dan mungkin seringkali didikan Tuhan ini akan dilakukan di dalam setiap gua-gua dalam hidup kita, di mana Tuhan akan membuka dengan sangat umum, di mana Tuhan akan membuka setiap kelemahan kita, menelanjangkan kita, tapi disitulah kita akan dipulihkan. Seperti yang tadi Pak Agung katakan, di mana di saat satu pohon ini tumbuh di dalam tanah yang kering, di mana bagaimana kita mau terus untuk mencoba untuk mencari sumber mata air itu, semakin kita diterjang ujian, semakin kita mencari sumber mata air itu, dan disitulah kita bisa menjadi kuda keagungan Tuhan. Mungkin seperti pasukan Daud hari itu membutuhkan 140 tahun. Saya harap setiap kita tidak membutuhkan waktu yang berlama-lama untuk menang dalam ujian hidup kita masing-masing. Mungkin saya membutuhkan 7 tahun sampai saya benar-benar dong bahwa nama baik itu gak akan bawa saya kemana-mana. Tapi saya harap setiap kita harus tahu, untuk menjadi panglima kuda keagungan Tuhan tidak bisa diperoleh dalam satu malam, dalam uji, hanya dalam tumpang tangan, hanya dalam pengurapan saja. Tapi untuk kita bisa menjadi panglima Tuhan, dibutuhkan yang namanya perjalanan pengenalan Bapak Ibu. Ya, sebelum saya tutup hari ini, saya mau ajak setiap kita, mari sama-sama kita berdoa, mari sama-sama. Saya kemana pada saat saya mempersiapkan firman ini, saya cuma teringat dengan satu lagu Bapak Ibu. Mungkin saya boleh minta tolong tim yang di Indonesia. Saya teringat dengan satu lagu di mana dikatakan hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kita. Jadi biar hari ini Bapak Ibu, kita sekali lagi serahkan setiap kekhawatiran kita serahkan sekali lagi setiap ketakutan kita serahkan Tuhan sekali lagi, dan biar sekali kita berdoa, Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang mengenal setiap hati kita Tuhan. Dan biar sekali lagi Tuhan, di dalam setiap perjalanan hidup kita ini Tuhan, buat kita tetap mencari sumber mata air itu. Dan kita tetap mengerti bahwa perjalanan itu jauh lebih berharga di atas setiap apapun Tuhan. Ini waktunya untuk mewarisi. Ini waktunya untuk dibentuk. Ini waktunya untuk hidup kita. Biar setiap ukiran tangan Tuhan itu diselesaikan dalam hidup kita. Mari Tuhan pagi hari ini bawa setiap kami untuk mengenal hati-Mu lebih lagi. Setiap masa demi masa buat kami mengerti, itulah cara-Mu untuk membawa kami lebih dekat lagi dengan Engkau.
jenderal-jenderalmu. Mari didik kami Tuhan, dan sampai selesai tuntas setiap pendidikan itu dari dalam hidup kami. Tuhan, jangan pernah jauhkan Mari kami bawa dari kami, perjalanan Tuhan. kemenangan itu Tuhan. Di saat ujian itu datang untuk menguji kita sebagai kuda keagungan-Mu Tuhan, jangan biarkan kami untuk mengambil jalan pintas sekalipun Tuhan. Izinkan kami untuk terus lebih dalam mengenal Engkau Tuhan. Sampai kami didapati kami lulus Tuhan dalam setiap ujian yang Kau berikan dalam hidup Amin, kita Tuhan. amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini waktunya untuk mewarisi. Tuhan, hamba berdoa untuk semua yang hari ini mendengar. Sungguh Tuhan, hamba berkata di dalam nama Tuhan Yesus, buat kami ini mewarisi dari setiap orang-orang yang sudah ada di depan kami, orang-orang yang ada di atas kami Tuhan. Dan hidup kami Tuhan masuk dalam percepatan didikan-Mu Tuhan. Mari selesaikan Bapak. Bapak Ibu, mari ucapkan syukur apapun yang hari-hari ini sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya percaya Dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah salah mengukir, karena Dia tahu yang terbaik bagi kita. Terima kasih buat pagi hari ini. Ya, doakan saya selama 2 minggu, kurang lebih 2 minggu. Saya akan ada di Nigeria. Saya akan berdoa untuk lawatan. Saya akan berdiri untuk menahan semua pembinasa keji, menahan semua kerusakan demi kerusakan yang iblis buat untuk di Nigeria. Kita tahu beritanya, ada begitu banyak persekusi, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang kadang diculik, gereja-gereja Tuhan mengalami penindasan, ada begitu banyak darah demi darah. Terima kasih, saya percaya Heavenly Realm nanti saya akan ambil waktu untuk bagaimana saya bisa berdoa dari Nigeria untuk semua, supaya kita tetap terhubung ke Indonesia. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari terus selesaikan yang Tuhan mau. Selesaikan didikan Tuhan. Berkati berkati semua ibu. Ibu Nita. Saya minta nanti akan Ibu Nita di-share, Joel. akan di-share form untuk warisan. Jadi Bapak Ibu bisa isi supaya Bapak Ibu bisa belajar lebih lagi dari orang-orang yang memang Ibu mau belajar ya. Ada banyak ya. Bahkan tidak usah semua pemimpin, tetapi Bapak Ibu bisa belajar. Misalnya mau belajar kepada siapa, mungkin ada yang mau belajar dengan Pak Brojil, dengan Pak Firman, ada banyak pemimpin-pemimpin, atau mungkin ada Christian dari pemimpin youth, semuanya yang ingin belajar dan ingin hidupnya menyelesaikan sampai puncak destiny. Mari beranikan diri untuk masuk ke dalam sebuah didikan, dan mari beranikan diri untuk mewarisi semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.